Oke, di video kali ini kita memasuki bab 12 yaitu VPN tunneling. Langsung saja ke materi pertama yaitu konsep VPN tunneling. Virtual Private Network atau VPN secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Contoh dari VPN tunneling ini sangat luas dan beragam. Kita bisa ambil contoh sederhananya ketika terdapat satu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabangnya yang berada di Semarang dengan bisa mengakses jaringan LAN yang dimilikinya secara aman. Cara kerjanya dengan memanfaatkan tunneling, yaitu membuat terowongan atau interface virtual yang dapat berjalan pada internet. VoIP atau Ethernet over IP adalah protokol pada mikrotik router OS yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel antar mikrotik router di atas sebuah koneksi TCP atau IP. VoIP merupakan protokol proprietary mikrotik atau support terhitung di Linux namun wajib di-compile manual. Maka untuk memanfaatkan fitur ini, router di head office dengan router di branch office wajib menggunakan router mikrotik. Router di head office dan router di branch office wajib menggunakan router mikrotik. Untuk membangun tunnel, kedua kantor, baik kantor cabang maupun kantor pusat, mesti terkoneksi ke internet. VoIP tunnel menghubungkan antar site yang dimana antar site itu harus memiliki network yang sama, interface ke interface at VoIP tunnel. Point-to-point protocol atau disingkat dengan PPP digunakan untuk membangun tunnel atau koneksi langsung antar dua lokasi yang berbeda melalui internet. PPP dapat menyediakan autentikasi koneksi, enkripsi, dan kompresi. Router OS mendukung berbagai tunnel PPP seperti PPPoE, SSTP, L2TP, PPTP, dan lain-lain. L2TP. Salah satu service VPN yang terdapat di mikrotik adalah L2TP atau Layer 2 Tunneling Protocol, di mana L2TP merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2F, Network Security Protocol, dan enkripsi yang digunakan untuk autentikasi sama dengan PPTP. L2TP menggunakan UDP port 1701. L2TP dikombinasikan dengan IPsec menjadi L2TP atau IPsec. PPPoE atau Point-to-Point Protocol over Ethernet merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan. Salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ISP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP publik, memberikan autentikasi, enkripsi, dan kompresi. PPPoE hanya bekerja pada satu jaringan atau one broadcast domain. Di sini saya sudah buatkan topologinya, kemudian kalian running saja router pusat dan router cabangnya. Di router pusat kalian ketik sistem identity set name sama dengan router pusat. Kemudian ketik IP DHCP main client disable number sama dengan 0 dan enter. Lalu ketik IP address address. Masukkan IP-nya yaitu 10.0.137.175/24. Interface-nya Ether 1. Lalu kalian ketik IP address print. Nih, sini IP-nya sudah berubah ya. Lalu kalian ketik IP root
at gateway sama dengan 10.0.137.1. Kemudian ketik IP DNS set server sama dengan 888 kalau udah kalian ping 888. Lanjut di router cabang juga sama ya, kalian ketik system identity set name sama dengan router cabang. Kalau udah kalian enter, sini nama domainnya sudah ganti ya. Lalu kalian ketik IP address FIDHCP min client, disable number sama dengan 0. Kalau udah enter, kemudian IP address address sama dengan 110.0.137.176/24. Interface-nya Ether 1. Kalau udah kalian enter, kemudian ketik IP address print. Oke, di sini IP-nya jadi 176 ya. Kemudian IP root at gateway sama dengan 10.0.137.1, enter. Kemudian ketik IP DNS set server 888. Oke, di sini di router pusat kalian ketik IOIP, kemudian name-nya itu kita ganti. Misal di sini saya akan namai IOIP min tunnel. Kemudian remote address-nya kalian ubah jadi IP router cabang, yaitu 192.168.85.179. Kemudian tunnel ID-nya ini kita ganti, misal saya 100. Ini bebas ya teman-teman. Kalau udah kalian apply lalu oke. Lanjut ke router cabang. Sini juga teman-teman klik kemudian di sini name-nya juga kita ganti jadi to pusat. Remote address-nya yaitu IP-nya router pusat, yaitu 192.168.85.180. ID-nya juga kita samakan saja, yaitu 100. Kalau udah kalian apply lalu oke. Lanjut di router pusat kalian klik write, kemudian kalian klik add. Di sini name-nya misal saya write for GOIP. Kalau udah kalian apply lalu oke. Kemudian kita ke ports, klik add. Interface-nya yaitu Ether 2. Lalu apply, kemudian oke. Sini kalian ke add lagi, kemudian pilih yang interface-nya yaitu IOIP tunnel. Lanjut ke router cabang juga sama, kalian klik write, kemudian add. Name-nya yaitu Bright for pusat, Bright for GOIP, kemudian apply lalu oke. Sini port-nya kita interface-nya pakai yang Ether 2, dan apply lalu oke. Klik add lagi interface-nya, pilih yang GOIP lalu apply, kemudian oke. Di router pusat kalian klik IP address. Di router pusat kalian ketik IP address. Di sini IP-nya 192.168.1.1/24. Interface-nya pilih yang Bright for GOIP. Kalau udah kalian apply lalu oke. Dan klik lagi IP firewall NAT. Kalian klik add.
Sini C-nya srcnet, out interface-nya letter 1, action-nya kita ganti jadi masquerade. Kalau udah kalian apply lalu oke. Di router cabang juga sama ya. Ini kalian klik IP address, add, addressnya kita ganti jadi 192.168.1.2/24. Interface-nya pakai yang breadboard COIP. Kalau udah kalian apply lalu oke. Kemudian IP firewall NAT, add, chain-nya srcnet, kemudian out interface-nya pakai yang ether 1. Kemudian action-nya kita ganti jadi masquerade, kemudian apply lalu oke. Oke, di VPC 1 kalian ketik IP, show IP, kemudian ketik IP, (192.168.1.0/24). Kemudian masukkan lagi IP-nya yaitu 192.168.1.1/24. Kalau udah kalian ketik IP DNS 8888, kemudian ping 888. Di VPC 2 juga sama ya, kalian ketik IP 192.168.1.7/24. Kemudian IP-nya lagi 192.168.1.2/24. Kemudian kalian ketik IP DNS 888, kemudian ping 88. Nah, di sini di router. Oke, di router cabang kalian klik IP. Kalian klik yang L2TP server, lalu di sini user IPsec-nya kita ya saja, kemudian IPsec secret-nya yaitu misal di sini secret. Lalu udah kalian apply, lalu oke. Pusat juga sama ya, kemudian kalian klik add, kemudian name-nya kita ganti jadi L2TP, misal di sini saya Nurul, kemudian password-nya 123, lalu service-nya L2TP, kemudian local address-nya, profile-nya default, kemudian local address-nya itu 172.168.1.1. Kemudian remote access-nya 172.16.1.2. Kalau udah kalian apply lalu oke. Lanjut di router cabang kalian juga klik add, kemudian pp L2TP server, kemudian name-nya di field output-nya connect to 192.168.85.180. Usernya L2TP Nurul, kemudian passwordnya samakan saja 123. Lalu ini kita centang, kemudian IPsec secret-nya sama ya tadi secret, kemudian apply lalu oke. Lanjut di router pusat kalian klik IP root, add, address-nya kita ganti jadi 192.168.2.0/24. Kemudian gateway-nya itu 172.16.1.2. Kalau udah kalian apply lalu oke.
Lanjut ke router cabang, kalian klik IP root add. DST address-nya kita ganti jadi 192.168.1.0/24. Gateway-nya itu 172.16.1.2. Kemudian apply lalu OK.